Oke, selamat pagi. Ya, berapapun kita yang ada, kita mulai karena sudah jam 8. Ya, silakan dinyalakan videonya. Oke. Pada kemana temenmu nih, Luis? Nggak tahu. Temenmu pada kemana? Oke. Ya, pada pagi hari ini kita bahas di bab yang keempat, lanjutannya. Ya, di buku cetaknya, di buku cetak agamanya tentang dosa dan pertobatan. Ya, beberapa minggu yang lalu sudah dibahas mengenai materi dasarnya. Jadi di dalam dosa dan pertobatan itu, ya, di mana kita bisa bersedia ya mengampuni orang lain. Ya, jadi di sini kita juga bisa melihat ya bukan hanya tokoh-tokoh Alkitab atau orang-orang yang telah melakukan eh, dosa lalu mereka bertobat, tetapi juga di sini kembali lagi juga ke dalam diri kita masing-masing. Ya, jadi kita bisa menceritakan ya akibat-akibat dari dosa, kita juga bisa menjelaskan apa itu bertobat. Bahkan juga kita menyadari bahwa manusia pada dasarnya adalah manusia yang melakukan banyak kesalahan ya. Seperti itu. Oke, ada yang masuk. Ya, jadi di dalam dosa dan pertobatan ya ada dua topik yang pada saat pagi hari ini yang kita akan bahas ya, di mana topik ini bersama-sama ya, bukan karena ada satu pertimbangan urutan, tetapi ini merupakan alasan yang cukup praktis ya dalam kehidupan manusia, karena seseorang yang melakukan dosa, seseorang yang melakukan kesalahan, melanggar perintah Allah, ya otomatis Allah juga memberikan kesempatan kepada manusia itu untuk bertobat. Ya, jadi harus ada praktek ya yang dilakukan. Dosa dia melakukan hal yang salah, pertobatan adalah merasakan manusia itu ada penyesalan di dalam dirinya. Ya, jadi ini merupakan hal yang harus dilakukan, bukan hanya sekedar kata-kata saja, tapi harus ada tindakan, ya, ada praktek dalam dirinya bahwa dia benar-benar ingin bertobat ya, dari dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Jadi penyelamatan manusia itu tidak dapat apa ya, istilahnya di diurutkan ya seperti itu, tetapi ada beberapa tokoh Alkitab ya yang seperti saya bilang di Niftrik dan Bolan itu ya, bahwa keselamatan ya bukanlah suatu hal ya manusia itu seperti halnya dia datang kepada Allah saja, tapi manusia itu perlu bertobat karena Allah sendiri dahulu ya lebih dahulu mengasihi manusia, jadi mengampuni serta menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus putranya. Jadi yang pertama, manusia berdosa itu di dalam perjanjian baru memakai kata-kata Yunani ya, ya bahasa-bahasa Yunani yang memberikan pengertian di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa di sini ada yang mempunyai arti yaitu pelanggaran ya, bahasa Yunaninya itu hamartia. Jadi perbuatan yang salah atau berdosa kepada Allah. Yaitu bisa kita lihat di dalam Yohanes 9 ayat 41. Dan juga ada pengertian lain daripada manusia berdosa ini selain hamartia, yaitu adikia yang artinya kejahatan. Jadi seseorang yang melakukan kejahatan, kelaliman atau ketidakadilan itu juga sama dikategorikan orang yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar perintah Allah, yaitu manusia yang berdosa. Ya, jadi
kata ini ya dari adikia ini ya dilukiskan sebagai kekurangan kasih ya karena pelanggaran yang bersumber dari kegagalan untuk mengasihi. Ya, jadi kita bisa juga melihat bahwa di adikia ini juga merupakan suatu kuasa pribadi yang dapat memperbudak atau menipu seseorang sehingga seseorang itu tidak lagi memiliki yang namanya kasih. Ya, jadi mesti tahu bedanya hamartia, adikia ya. Kalau hamartia tadi adalah pelanggaran perbuatan salah atau berdosa kepada Allah, ya adikia ini lebih ke dalam kejahatan, kelaliman atau ketidakadilan sehingga kasih yang harusnya ada dalam diri manusia mereka tidak memiliki kasih itu. Ya, jadi adikia lebih lebih condong orang yang tidak memiliki kasih ya atau tidak mau mengampuni. Itu juga merupakan salah satu pelanggaran bahwa manusia itu berdosa. Ya, ada kejahatan yang dibuat dan ketidakadilan yang dibuat. Lalu yang ketiga, ya mengenai manusia berdosa menurut perjanjian baru dalam bahasa Yunaninya, yaitu anomia, yang artinya kedurhakaan, ya kedurhakaan atau pelanggaran hukum, ya menentang hukum Allah. Ya jadi banyak orang-orang yang masuk ke dalam kedurhakaan atau pelanggaran hukum. Ya jadi dia masuk ke dalam pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada, ya sehingga manusia itu mulai melenceng dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan atau melenceng dari aturan-aturan hukum-hukumnya Tuhan. Nah, itu yang dinamakan anomia. Ya, jatuh seseorang yang benar-benar memang sengaja ya, karena sifatnya durhaka ya memang orang yang tidak lagi mau mengikuti ya istilahnya masa bodoh gitu ya. Nah, tentang hukum-hukum Allah. Ya bahwa dia merasa bahwa dirinya itu kuat, nah sehingga ya itu menimbulkan manusia itu berdosa. Lalu yang keempat, yang terakhir dari perjanjian baru yang memakai kata Yunani mengenai manusia berdosa, yaitu apistia, yang artinya ketidakpercayaan atau ketidaksetiaan. Ya dari berbagai pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa dosa adalah pemberontakan manusia melawan kehendak Allah. Jadi kesimpulan dari bahasa-bahasa Yunani mengenai manusia berdosa, ya yang pertama itu dari hamartia, adikia, terus anomia, lalu selanjutnya apistia. Jadi dapat disimpulkan bahwa dosa itu ya artinya ya dikatakan pemberontakan manusia melawan kehendak Allah. Jadi dosa itu pemberontakan manusia kepada kehendak Allah. Ya, jadi manusia ingin menjadi sama dengan Allah. Ya, jadi selain manusia memberontak melawan kehendak Allah, manusia juga ingin menjadi sama dengan Allah. Jadi salah satu aspek yang menonjol dari dosa adalah sifat mementingkan diri sendiri. Ya, sifat mementingkan diri sendiri. Ada beberapa hal yang mungkin saya akan sampaikan, ya mungkin ada 4, 5 ya, 5 hal. Yang pertama itu ya dosa yang juga menyebabkan kerusakan moral di dalam manusia yang menentang semua kehendak baik manusia. Ya kadang-kadang manusia tidak ada rasa kepedulian dengan satu dengan yang lain, itu juga bisa merusak moral. Jadi masa bodoh, sifat cuek, ya angkuh. Nah, itu juga dapat menyebabkan kerusakan moral. Jadi sifat-sifat mementingkan diri sendiri ya juga akan mengikuti tindakan dosa yang merusak moral. Ya, salah satunya adalah manusia menentang semua kehendak manusia. Jadi nggak mau dipimpin, nggak mau diatur, masa bodoh, nggak dalam tidak mau disiplin. Pokoknya sesuatu yang aturan-aturan yang dibuat, misalkan kalau kita di dalam pemerintahan gitu ya, menolak segala kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, sedangkan Roma katakan bahwa pemerintah itu merupakan wakil Allah di dunia. Ya, banyak orang-orang yang juga menentang kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Nah, seperti itu juga menyebabkan kerusakan moral di dalam diri manusia yang menentang semua kehendak baik manusia itu sendiri. Lalu yang kedua,
yang menonjol dari sifat mementingkan diri sendiri akibat dari dosa, yaitu manusia juga menginginkan hal-hal ya yang berupa kesenangan untuk dirinya sendiri, tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain. Jadi kalau dia bisa, berkata gini, "Ah, saya kaya, saya bisa memiliki segala macam ini, itu karena saya berusaha." Ya, jadi di sini menginginkan hal-hal dan kesenangan untuk diri sendiri tanpa menghiraukan orang lain. Jadi terkadang memang masih banyak juga ya orang-orang yang nggak peduli dengan orang-orang yang kecil atau orang-orang yang di bawahnya, ya, atau orang miskin gitu. Orang kaya tetapi begitu ada orang miskin yang kelaparan, yang nggak ada rasa empati, rasa belas kasihannya seperti itu, ya itu juga sama juga mengakibatkan ya orang itu juga tetap ya dalam kategori sifat mementingkan diri sendiri tanpa peduli menghiraukan kesejahteraan orang lain. Ya kamu miskin karena kamu malas, kamu miskin karena kamu nggak mau berusaha. Contoh dong saya gitu kan, saya mau berusaha pasti akan kaya. Nah tidak seperti itu. Ya mungkin di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ya sesuatu yang yang ada seperti halnya tadi di dalam arti anomia ya, di dalam arti adikia yang orang tidak memiliki kasih, ya kasih akan menjadi tawar ya seperti tadi, jadinya orang akan cuek. Nah seperti itu. Yang ketiga, ya dari aspek yang menonjol dari sifat manusia mementingkan diri sendiri adalah dosa membuat manusia menolak untuk tunduk kepada Allah. Nah, ini merupakan juga akibat akibat dosa yang terus bertumpuk-tumpuk sehingga akhirnya manusia benar-benar nggak mau lagi tunduk kepada Allah. Ya, bahkan ada beberapa aliran sesat, ya, sekte-sekte sesat bahwa kita mau berbuat dosa sekalipun juga Tuhan nggak langsung hukum seperti halnya kita begini. Kita melakukan kesalahan sama orang tua kita, ya pasti kita dipukul kan. Nah, kalau kita melakukan dosa, Tuhan nggak pukul kita kok, Tuhan nggak hukum kita, buktinya mana gitu, ya. Ada bahkan orang ya udahlah buat dosa, mau mabuk-mabuk, judi, melakukan pelanggaran, mencuri, toh tetap aja tuh Tuhan nggak ini. Nah, orang yang berpikiran seperti itu adalah orang-orang yang tidak ya tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Jadi di situ dosa merupakan juga perseteruan dia kepada Allah. Jadi ketidaktaatan kepada Allah. Nah, jadi dia merasa bahwa kalau kita salah harusnya langsung dihukum. Nah, mereka punya pengertian lain. Ya, saya melakukan kesalahan kok Tuhan nggak hukum. Oh, berarti Tuhan izinkan. Oh, Tuhan baik. Nah, itu ada beberapa ajaran sesat yang seperti itu. Ya. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya kita harus tunduk kepada firman Allah. Ya memang tidak sekarang kita nerimanya. Karena Roma 6 ayat 23 katakan upah dosa ialah maut. Nanti ada hukuman yang kekalnya, ya. Kalau kita sebagai orang yang beragama, kita ada kalau orang yang beragama ada surga dan ada neraka, ada hukuman yang kekal dan ada sesuatu yang Tuhan janjikan kalau kita memang mentaati ya perintah Allah ya surga, kalau tidak mentaati perintah Allah ya melanggar dari perintah Allah ya tinggal ada hukumannya itu di dalam neraka. Oke, yang keempat juga dosa menyebabkan kita eh, senang melakukan ketidakadilan dan juga menyenangi tindakan-tindakan jahat kepada orang lain. Nah, ini orang yang sudah tidak lagi memiliki rasa belas kasihan ya, sama seperti halnya tadi di dalam adikia tadi ya kasih udah tidak ada lagi jadi orang itu wah udah super jahat lah gitu ya jadi udah nggak lagi apa peduli benar-benar peduli akan orang lain ya udah masa bodoh banget dengan orang lain jadi dosa itu sudah apa ya istilahnya udah melekat dalam dirinya sehingga tindakan jahat kepada orang lain itu dia tidak ada belas kasihan jadi di sini dia melakukan ketidakadilan ya juga sudah sangat senang dengan kejahatan yang dia lakukan. Nah, ini sangat berbahaya. Ya, jadi dosa juga sudah berakar dalam keinginan manusia. Ya, jadi udah jadi kesenangan, sudah jadi habit, kebiasaan. Kalau dia tidak melakukan kejahatan,
kayaknya ada sesuatu yang kurang. Nah, seperti itu. Ya, kalau di dalam ilmu psikologi itu ada namanya ya psikopat. Seperti itu, dia membunuh seseorang dengan berbagai macam cara itu ada satu kesenangan sendiri, itu penyakit kalau di dalam ilmu psikologi ya. Itu apa istilahnya punya kepribadian ganda. Nah, ada satu rasa kesenangan. Nah, itu yang sangat membahayakan. Nah, yang kelima ya, dosa juga merupakan kuasa untuk memperbudak dan merusak. Nah, akibatnya kalau dia sudah kecanduan seperti itu, selalu kejahatan itu yang dia lakukan itu menyenangkan dalam dirinya. Akibatnya dia dikuasai oleh dosa itu sendiri. Ya, sehingga bisa merusak. Ya, dosa berakar dengan keinginan-keinginan manusia. Jadi dosa itu memasuki diri manusia sehingga mempengaruhi semua orang dan mengakibatkan hukuman yang kekal itu nanti akan dialami. Ya, jadi disinilah di dalam kehidupan kita belajar, bukan berarti kita belajar tentang dosa terus kita harus berbuat dosa, bukan. Ya, tetapi kita harus menghindari hal-hal seperti itu. Nah, kita akan belajar juga tentang akibat dosa. Ya, hubungan manusia dengan Allah yang pada mulanya baik, ya, terus menjadi terputus karena kita tahu kisah dengan Adam dan Hawa, ya, karena kesalahan manusia, ketidaktaatan manusia, ya, saat Tuhan perintahkan jangan makan buah yang ada di Taman Eden, yang ada di tengah-tengah taman ini, jangan kau makan buahnya, tetapi akhirnya mereka ketidaktaatan, mereka makan, dan mereka tahu bahwa mereka berdosa dalam keadaan telanjang, hilang kemuliaan Allah, ya mereka malah bersembunyi. Nah, ini yang bahaya akibat dari dosa itu, ya dosa juga mengakibatkan pertentangan kita dengan Allah sehingga manusia itu bersembunyi. Ya biasanya orang kalau melakukan kesalahan itu ada rasa ketakutan. Pertama kali dia buat salah pasti ada rasa ketakutan. Tapi akibat dosa kalau dia sudah terus melakukan hal yang berulang-berulang, jadi seperti kebiasaan tadi manusia itu sangat jadi sudah menyenangi. Nah, ini yang bahaya. Jadi dosa juga bisa akibatkan konflik dalam diri sendiri, ada pertentangan. Wah, ini salah, saya yang melakukan ini, saya salah. Aduh, kayaknya ini, nah seperti itu. Kadang masih kalau dalam sifat pertama kita melakukan hal yang namanya membuat pelanggaran atau dosa yang menyimpang dari kebenaran firman, di dalam hati ini pasti ada antara iya tidak, ada satu pertentangan di sana, ya ada satu konflik di dalam diri seseorang. Tetapi kalau orang yang sudah terbiasa, ya udah mencuri ya mencuri aja, udah jadi satu kebiasaan, habit. Ya, tetapi kalau dia baru pertama kali pasti ada rasa takut, ada hati kecilnya berkata jangan, jangan seperti itu. Nah, ya, jadi dosa juga mengakibatkan konflik ya di dalam, bukan hanya di dalam dirinya, tapi juga terhadap konflik di sekitarnya. Ya, terhadap sesama juga. Jadi akibat dosa itu juga bisa mengakibatkan konflik internal dalam dirinya atau eksternal terhadap orang lain. Jadi akibat dosa juga menyebabkan manusia menghadapi kematian rohani. Ya memang yang dimaksud dari kisah dengan Adam dan Hawa itu manusia memang nggak mati secara tubuh jasmani, tetapi secara rohani mereka mati karena kehilangan kemuliaan Allah. Ya sesuatu yang suci, sesuatu yang kudus, ya yang sudah Tuhan berikan, akhirnya ada satu celah. Ya ada pepatah juga kan bahasa Indonesia juga mengatakan susu itu akan rusak karena nila setitik. Ya jadi akan tercemar. Nah, itu sesuatu yang tidak baik. Ya, jadi perlu yang namanya pertobatan. Makanya dosa identik dengan pertobatan. Dosa yang sudah kita lakukan, ya, kalau kita menyadari bahwa kita itu salah, seperti tadi ada konflik di dalam internal, hati nurani kita berkata bahwa yang kita lakukan ini salah. Nah, wajib kita untuk merubah pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan dan bertobat. Ya, karena dalam Alkitab bertobat itu mempunyai arti berubah pikiran. Ya, jadi pertobatan itu menjadi sejati ya jika ada perubahan dalam pikiran kita yang menghasilkan perubahan tindakan. Jadi 180 derajat
Yang tadinya kita melakukan kejahatan, kita menjadi melakukan kebaikan. Ya, jadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia, hubungan antara pertobatan dengan keselamatan itu ya harus jalan berbarengan, karena itu berpusat kepada perhatian kita di dalam hubungan dengan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi merubah pola pikir, ya. Jadi pertobatan itu merubah pikiran-pikiran yang jahat dalam hidup kita, ya, karena kan kita melakukan hal-hal yang namanya dosa dimulai dari pikiran, ya. Karena manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain yang Tuhan ciptakan. Manusia bisa berpikir, manusia dikasih akal untuk berpikir. Nah, disitulah pola pikir manusia, ya, akal yang diberikan Tuhan itu mengambil satu tindakan dalam hidup kita, yang kita lakukan ini salah atau benar. Nah, tinggal bagaimana orang itu sendiri. Ya, jadi kalau orang itu mau bertobat, dia mau berubah pikirannya, ya dia akan selamat. Ya, makanya pertobatan identik dengan keselamatan juga. Jadi hubungan antara pertobatan dengan iman, ya, karena memang harus ada satu tindakan. Kalau orang bertobat ya tidak ditindaki tidak berbarengan dengan iman, ya sama juga seperti orang yang nggak percaya surga neraka, orang yang nggak percaya bahwa apa yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan itu ada akibatnya, ya ada hukuman Allah. Ya, seperti halnya tadi yang saya bilang, kita kalau melakukan kesalahan kepada orang tua pasti langsung hukum kita. Atau kita melakukan kesalahan terhadap guru, pasti guru akan hukum kita. Nah, kalau Tuhan, kita melakukan dosa kok sepertinya Tuhan tidak menghukum. Iya, memang tidak saat ini, tapi nanti ada hari penghukuman yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Makanya kalau kita punya iman, kita percaya bahwa Tuhan itu ada, ya pasti nanti ada hukumannya yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan manusia. Jadi iman yang menyelamatkan, ya, karena ada perubahan pola pikir dalam hidup kita, kita mau bertobat dari kesalahan-kesalahan kita. Oke, nanti di classroom-nya Sir udah tulis rangkuman pembahasan kita pada saat hari ini. Nanti tinggal kalian tulis di buku tulis, ya, di buku tulis agamanya rangkuman, karena kita sebentar lagi akan di bulan Desember, ya, kalau tidak salah tanggal berapa lupa saya. Ya, kita akan masuk ke dalam ujian semester, ujian sekolah semester ganjil. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalian harus belajar, banyak catatan. Nah, yang belum ikut ulangan, yang kemarin baru 3 anak yang ikut ulangan, ya, jadi harap kerjakan ulangannya di UH 03. Ya, seperti itu. Kalau enggak nanti enggak ada nilainya, ya. Yang UH 03 tolong dikerjakan, ikuti ulangannya. Oke, sekarang silakan dinyalakan videonya. Kita akan foto lagi. Ya, dinyalakan videonya. Ya, jadi materinya itu tinggal kalian dicatat, ya. Mana mukanya, Clear? Nah, kok nggak kelihatan mukamu? Yang benar, Claire. Itu kamu tidurin, ya? Ya, posisinya. Jangan lihat jidatnya, saya mau lihat mukanya. Oke, dicatat di buku tulisnya, buku kalian yang di materi 10, ya, mengenai bab 4, karena Sir udah rangkum semuanya di situ, ya, dipelajari. Nah, yang ulangan itu yang belum, tolong dikerjakan ulangannya. Oke, itu aja. Ada yang mau bertanya lagi? Enggak ada, Sir. Enggak ada. Yuk coba nyalain lagi videonya. Ini Claire-nya udah di posisinya. Yuk, mana videonya? Ya, jangan diputar-putar nanti susah. Mana Claire? Oke. Mana kau jadi nggak kelihatan Claire matanya?
Oke, sampai ketemu di classroom-nya, dicatat di classroom-nya ya. Jadi jangan sampai nggak dicatat di classroom-nya. Oke, silakan dikerjakan dan dicatat seperti itu. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan di pelajaran agama. Tanggal 13 kalian nerima rapot ya, PTS-nya. Jadi harap diperhatikan pengumuman dari wali kelasnya. Oke, kita tutup di dalam doa. Segala pujian dan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami atas pelajaran agama yang kami lakukan pada pagi hari ini. Biar kami diberikan pengertian, bagi kami yang belum mengikuti ulangan, Tuhan juga akan memberikan pengertian dalam hidup kami. Tuhan berkati kedua orang tua kami yang bekerja, yang berusaha melakukan menyenangkan hati Tuhan dalam setiap pekerjaan orang tua kami. Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami tutup sesi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di classroom-nya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.